Oke, terima kasih Bu Liana. Baiklah rekan sejawat tenaga kerja kefarmasian, sebelum kita mendengarkan materi pertama kita di hari ini dari Bapak Timotius Samanuli dengan tema Implementasi Praktis Layanan Transformasi Digital di Fasilitasi Pelayanan Kefarmasian, izinkan saya membacakan biodata singkat beliau. Bapak Timotius Samanuli lahir di Bagansi Api-Api pada tanggal 15 Maret 1970. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur PT Emos Global Digital. Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Bina Nusantara jurusan Computer Science. Sebelum ke materi, saya infokan kembali kepada rekan-rekan. Silahkan untuk pertanyaan di kolom komentar. Akan ada hadiah menarik untuk 3 pertanyaan terbaik yang akan dipilih oleh panitia. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kepada Bapak Timotius Samanuli kami persilahkan. Telah hadir bersama kita Bapak Timotius Samanuli. Halo Pak, bagaimana kabarnya? Baik Pak Uki, apa kabar? Baik juga Pak Tim. Oke, udah siap Pak ya untuk memberikan materi kepada rekan-rekan kita? Oke, kalau begitu langsung saja untuk Bapak Timotius Samanuli kami persilahkan. Thank you. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat, salam damai, salam sejahtera. Selamat pagi Bu Rizka masih ada di sini, Pak Patrick juga masih ada di sini. Thank you untuk hadir di dalam acara ini dan juga Bu Nurul ya. Semua teman-teman yang hadir dari seluruh Indonesia. Kalau yang ada di YouTube saat ini boleh mungkin di chatting Anda dari kota mana saja ya. Thank you sudah hadir bersama-sama. Ini memang adalah penyelenggaraan event lewat jalur online. Saya pikir di daerah farmasi yang pertama di seluruh Indonesia dan terbesar ya. Karena kita sebenarnya target 10.000 peserta tapi pendaftaran sudah sampai 13.000 peserta ya. Jadi luar biasa sekali respon dari semua rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Izinkan hari ini saya memaparkan beberapa materi untuk membantu kita melihat perubahan-perubahan yang ada dan apa yang sudah Emos kerjakan dan apa yang kita bisa kerjakan ke depan ya. Thank you. Silakan boleh slide-nya saya dibantu. Ya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bersama-sama, internet yang awalnya dimulai dengan sebuah riset di sebuah lab komputer gitu ya, sekarang sudah ada di mana-mana ya. Saya pikir tidak ada seorang pun yang kita lepas dari internet, bahkan anak-anak kecil pun yang umur 3-4 tahun pun kalau kita perhatikan mereka main tablet mereka base-nya ke internet juga. Nah, kalau kita lihat itu, kita lihat data-data berkaitan dengan Indonesia ya. Bagaimana dengan statistik penggunaan internet di Indonesia? Bapak Ibu kalau kita perhatikan persentase penduduk Indonesia yang mengakses internet tuh sudah hampir 100%, 98,9%. Bisa dikatakan kita itu sekarang menduduki peringkat 1 di dunia sebagai pengakses internet lewat jalur smartphone. Ya, kemudian penetrasi internet sendiri, kita saat ini sudah mempenetrasi 66% dari seluruh penduduk Indonesia. Atau dengan kata lain, 7 orang dari 10 orang di Indonesia sudah mengakses internet. Ya, dan ini ada di atas rata-rata di dunia. Kemudian berapa sih banyak device yang dipakai di Indonesia untuk akses ke internet? Nah kalau kita perhatikan total device yang mengakses internet itu sekarang ada 353,3 juta. Ya itu adalah 126% dari total penduduk Indonesia. Artinya apa? 25% penduduk Indonesia mempunyai lebih daripada satu buah device. Mungkin kita punya notebook, kita punya tablet, kita punya handphone yang nggak cuma satu, mungkin handphonenya 2, 3 gitu ya, yang mengakses internet semua. Kemudian rata-rata berapa banyak sih waktu yang digunakan? Dari data yang kita miliki itu ada waktu sekitar 7 jam 38 menit orang Indonesia menghabiskan waktunya ada di internet. Itu adalah sebuah jumlah waktu yang sangat besar. Nah, data ini kita dapatkan dari mana? Bapak Ibu, kita dapatkan dari WIA Sosial, ya sebuah lembaga riset yang tahun ke tahun melaporkan tentang penetrasi internet. Ini adalah database dari Januari 2024. Boleh next. Kemudian berikutnya lagi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan jumlah penduduk
Indonesia tuh sekarang berdasarkan data yang kita miliki itu adalah 278,7 juta total penduduk Indonesia ya. Kemudian pengguna media sosial ada 139 juta, pengguna internet ada 185 juta, device yang terkoneksi tadi yang saya sudah sampaikan 353, jauh lebih banyak daripada penduduk Indonesia. Nah, bagaimana dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan? Kalau kita perhatikan pertama yang dari paling bawah dulu, orang Indonesia menghabiskan waktu 16 jam 10 menit untuk ada di Instagram ya, baik Instagram yang biasa posting foto atau reel dan lain sebagainya, dan itu ada 85% penduduk Indonesia yang akses Instagram. Jadi besar sekali ya Bapak Ibu ya pengguna-pengguna Instagram Indonesia. Next, kedua berikutnya lagi adalah WhatsApp. Ada waktu 26 jam 15 menit yang dihabiskan orang Indonesia untuk ada di WhatsApp, dan ada 90%, artinya 9 dari 10 orang Indonesia mengakses WhatsApp ya. Kemudian di YouTube sendiri ada 31 jam 28 menit active user yang ada di dalam mengakses YouTube, itu ada hampir sekitar 49,8, hampir sekitar setengah penduduk Indonesia terpenetrasi kepada YouTube. Kemudian kalau di TikTok ya yang baru merajalela kira-kira beberapa tahun terakhir ini, orang Indonesia menghabiskan waktu paling banyak 38 jam 26 menit, dan 71% atau 7 orang penduduk Indonesia mengakses TikTok. Nah Bapak Ibu, ini adalah data-data yang kita miliki. Pertanyaannya adalah data-data ini, akses-akses ini apa yang kita bisa gunakan untuk kita pakai untuk tadi kalau Ibu Rizka menjelaskan bagaimana kita memberikan akses obat yang lebih banyak kepada masyarakat, mereka juga terakses pada pendidikan tentang obat yang ada, kemudian akses kepada obatnya bagaimana dimudahkan. Nah, kita dalam perkembangan teknologi ada, ini akan kita lihat apa yang kita bisa gunakan. Boleh next? Kemudian dari sisi yang lain, tahun 2024 ini dilaporkan juga bahwa layanan kesehatan digital itu ada 46,84 juta yang dia melakukan pelayanan kesehatan secara digital ya. Jadi 46,84 juta pengguna layanan kesehatan ini jumlah orang ya. Nah, kemudian nilai angkanya pembelian obat secara online itu sekitar 13,54 triliun. Ya, ini baru data per Januari 2024. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya mudah-mudahan Bapak Ibu semua pernah mengakses informasi ini. Ada seorang penulis yang sangat terkenal namanya Thomas Friedman, seorang kolumnis di New York Times. Kemudian dia memenangkan 3 kali hadiah Pulitzer sebagai penulis terbaik. Dia pernah menulis sebuah buku judulnya The World is Flat. Ya, dunia ini yang kita kenal dunia yang bulat itu, dunia itu menjadi datar. Nah, maksudnya dunia yang datar itu maksudnya seperti apa sih? Dunia di dalam pandangan Pak Thomas Friedman ini dia mengatakan bahwa dunia dengan hadirnya teknologi internet membuat dunia yang tadinya bulat menjadi sebuah dunia yang datar. Datar itu artinya apa? Karena akses yang diberikan oleh teknologi memungkinkan kita menjadi dekat satu dengan yang lain. Ya, jadi satu dengan yang lain yang tadinya kita begitu jauh didekatkan oleh teknologi, which is itu benar ya. Saat ini pun kita menyelenggarakan acara ini base-nya dari sisi internet ya. Seluruh orang dari Indonesia ya, pelanggan-pelanggan Emos yang ada di seluruh Indonesia dari berbagai kota yang Bapak Ibu sudah lihat di YouTube itu, mereka menulis mereka dari kota mana saja itu mengakses dan bisa hadir lewat acara ini karena adanya teknologi ini. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, dengan adanya internet teknologi ini memungkinkan kita bisa melakukan pelayanan kepada lebih banyak orang, melakukan penjangkauan ya secara teknologi. Semua orang punya kesempatan yang sama. Tidak ada seorang pun punya kesempatan lebih besar dibanding yang lain. Karena pemerataan demokrasi teknologi ini memungkinkan siapapun di seluruh Indonesia untuk bisa memanfaatkan teknologi ini. Tidak ada penggolongan bahwa si X ini boleh mengakses lebih banyak atau lebih sedikit. Tidak. Dengan adanya internet ini memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkarya, memanfaatkan teknologi ini untuk kita melakukan satu. Kita bersyukur juga ya kepada pemerintah Indonesia yang sekarang sudah meluncurkan aplikasi Satu Sehat, berusaha mengumpulkan
data-data berkaitan dengan kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan tujuan apa? Untuk kita tahu kondisi kita Indonesia seperti apa yang kita bisa lakukan. Mungkin nanti dari sisi obat kita tahu obat apa yang paling banyak orang Indonesia perlukan dan kita bisa buat pabriknya sendiri di Indonesia. Itu hal-hal yang kita nanti Indonesia bisa memanfaatkan data-data tersebut, bekerja sama tentunya dengan industri-industri yang ada. Nah, itu dimungkinkan dengan apa? Karena adanya teknologi. Tanpa adanya teknologi, Bapak Ibu coba bayangkan mana mungkin bisa mengumpulkan begitu banyak data dari penduduk Indonesia. Indonesia ini unik ya. Kita sebuah negara dengan 17.000 pulau ya. Jangan bicara Jawa, Kalimantan dan Sumatera saja, pulau-pulau besar. Kita punya 17.000 penduduk, 17.000 pulau di seluruh Indonesia yang membutuhkan layanan kesehatan dan membutuhkan akses kesehatan yang baik. Nah, inilah dimungkinkan dengan hadirnya teknologi. Jadi Pak Thomas Friedman ini memberikan beberapa data-data berkaitan dengan teknologi dan apa yang kita bisa manfaatkan. Next, boleh? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, sekarang bagaimana dengan pemanfaatan teknologi di Indonesia. Kalau kita perhatikan, saya lihat dulu dari sisi B2C. B2C ini adalah aplikasi yang digunakan untuk setiap kita langsung direct bisa membeli kebutuhan-kebutuhan kita lewat aplikasi ya. Nah, itu kalau di B2C tentunya Bapak Ibu kenal ada Shopee, Tokopedia, kemudian ada Lazada ya yang menjual barang-barang kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kemudian untuk kesehatan kita punya Halo Dokter, kita punya Klik Dokter, kita punya Halodoc juga yang memungkinkan kita membeli kebutuhan kesehatan kita, bahkan berkonsultasi lewat aplikasi yang ada. Nah, kemudian beberapa tahun terakhir ini muncul yang sifatnya live. Ya, TikTok Live, kemudian Shopee Live, saya pikir 5 tahun yang lalu nggak ada. Baru muncul kira-kira 3-4 tahun terakhir ini muncul sebuah teknologi yang memungkinkan live dan orang langsung direct ya, bisa konsultasi. Nanti saya tampilkan beberapa contoh pengenalan produk dan lain sebagainya bisa dilakukan secara live juga. Nah, kemudian ini aplikasi yang di daerah B2C. Kemudian aplikasi di B2B ada mana aja? Di B2B itu macam business to business ya. Jadi aplikasi yang digunakan untuk membantu para pebisnis melakukan transaksi. Kalau dalam hal EMOS, GPOS dan lain sebagainya, kita membantu rekan-rekan tenaga kefarmasian atau apotik membeli kebutuhan obat dari rumah sakit, apotik, klinik, beli obat menggunakan aplikasi kepada PBF yang ada. Nah, di sini EMOS adalah salah satu perintis kita mengawali industri ini di Indonesia. Kemudian ada GPOS B2B, kemudian saat ini ada PP Ghost, ada ECRX juga, kemudian ada Swipe RX juga, kemudian ada Medicine juga. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi B2B yang membantu rekan-rekan untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan yang ada berkaitan dengan obat yang ada ya, kebutuhan kesehatan yang ada. Next. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat ya, sekarang yang dikembangkan oleh rekan-rekan yang masih muda-muda ya. Jadi generasi pemakai terbanyak internet di Indonesia adalah generasi X atau milenial, kemudian tumbuh lagi di generasi Z. Nah, kita lihat ya, beberapa apa yang teman-teman sudah lakukan terutama dari generasi Z ini, mereka menggunakan internet, menggunakan teknologi yang ada. Dalam hal yang kita lihat ini adalah TikTok kebanyakan, bagaimana mereka menggunakan teknologi ini. Boleh bantu, mungkin boleh diputar ya video pertamanya. Ya. Jadi ini memperkenalkan obat ya lewat jalur TikTok ya. Kemudian video kedua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dua video ini, kita bisa melihat ya bagaimana rekan-rekan yang lebih muda pasarnya, karena internet juga melahirkan pasar yang baru. Karena memang pengaksesnya kebanyakan anak-anak muda, keluarga-keluarga muda. Nah, mereka menggunakan teknologi ini, dalam hal ini adalah TikTok Live, untuk mengajarkan bagaimana tentang sebuah produk, bahkan memberikan konsultasi penjelasan. Jadi apoteker menggunakan kesempatan Anda lewat teknologi menjelaskan bagaimana penggunaan obat batuk yang ada, berapa kali harus diminum. Nah, ini adalah cara-cara baru yang digunakan untuk memperkenalkan obat-obat yang ada kepada calon-calon pelanggan atau pelanggan-pelanggan yang ada. Nah, dalam konteks EMOS Sewindu ini, kami juga ingin menghargai, mengapresiasi rekan-rekan yang sudah melakukan proses ini ya. Jadi rekan-rekan apoteker yang hadir, mewakili apotek-apotek ada, kalau di apotek Anda
rekan-rekan punya sudah melakukan proses ini. Nah, di dalam ulang tahun Emos Sewindu ini kita juga ingin memberikan apresiasi kepada rekan-rekan yang sudah menjadi pionir ya, melakukan penjelasan, melakukan pendidikan pengobatan kepada masyarakat lewat teknologi ini. Silakan nanti bisa meng-add linknya Anda ya, link TikTok Anda, link IG Anda ke dalam web yang sudah kita sediakan. Kemudian nanti dari Emos kita akan memberikan apresiasi karena menurut kami Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua adalah pionir-pionir yang membantu melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat Indonesia ya. Next boleh. Nah kemudian berikutnya ini tentunya ya B2C yang ada ini, penjelasan obat ini juga penuh dengan berbagai macam ya. Kalau kita perhatikan ya, Balai POM melakukan penyitaan obat-obat ilegal karena marketplace juga ngawur juga ya, jual barang apa saja di sana. Hari ini ditutup, besok dia buka lagi dan sangat sulit ya dikontrol. Saya beberapa tahun yang lalu meeting dengan rekan-rekan di Balai POM, mereka juga diskusi dengan marketplace buat aplikasi untuk memantau penjualan obat yang ada dan setiap kali terjadi kayak gitu dimatikan. Tapi faktanya sampai hari ini pun kita menemukan ada begitu banyak obat-obat yang ilegal yang dijual di sana. Nah ini juga menjadi sebuah kesulitan. Kemudian Balai POM juga menyentil ya sebagian apotik-apotik yang melakukan viral konten di TikTok live gitu ya, di TikTok juga jualan obat keras yang which is tidak boleh. Nah makanya nanti di dalam salah satu sesi kita di dalam seminar yang kita buat di Sewindu ini, kita juga menghadirkan pakar digital marketing tapi khusus berkaitan dengan obat ya, Pak Pak Ramanto akan bersama-sama dengan kita. Nah saya meminta tolong Pak Ramanto juga membantu kita menjelaskan kalau saya mau menggunakan teknologi untuk menjelaskan kebutuhan obat apa saja sih yang boleh saya jelaskan, jangan sampai kasus kayak gini. Kita malah mengonten obat-obat keras yang seharusnya tidak boleh kita jelaskan ya, tidak boleh kita kontenkan. Ini kan jadi salah. Teknologinya benar tapi penggunaannya jadi salah. Nah saya ingin Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan teknologi tapi jangan jadi salah. Nah dengan demikian nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan sesi dari Bapak Ramanto. Kemudian juga ada kejadian ya, viral postingan obat Sendo Siro ya dan Lamensa di TikTok, ahli farmasi bilang efek sampingnya berbahaya. Jadi obat-obat keras ini sebenarnya tidak boleh ya dijelaskan tanpa efek yang benar diketahui oleh para peminumnya. Nah, dalam hal ini sebenarnya tidak boleh dijelaskan lewat platform-platform online yang ada. Saya berharap Bapak Ibu nanti banyak belajar dari sisi digital marketing, dari sisi media sosial yang akan disampaikan oleh panelis-panelis yang ada setelah di dalam rangkaian Emos Sewindu ini. Next. Nah kemudian kita coba masuk ya ke Emos sendiri. 8 tahun ini apa saja sih yang Emos coba lakukan untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu semua berkaitan dengan digitalisasi di layanan kesehatan yang ada. Ya, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan apotik dan apoteker yang ada di seluruh Indonesia. Sebenarnya pahlawan dari digitalisasi Indonesia adalah Bapak Ibu semua. Karena aplikasi kalau bukan Bapak Ibu yang menggunakan, yang nggak akan jadi apa-apa juga. Ya, jadi Bapak Ibu yang sebenarnya berhasil dan juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan salesman yang begitu gigih 8 tahun ini menemani Bapak Ibu semua mengajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi. 8 tahun yang lalu kami memulai aplikasi Emos namanya. Emos ini digunakan untuk membantu Bapak Ibu yang membutuhkan kebutuhan obat-obatan di apotik. Selama ini dilayani oleh salesman, sampai hari ini juga masih dilayani oleh salesman. Tapi bagaimana Bapak Ibu, kan salesman tidak selalu hadir. Nah bagaimana tanpa kehadiran salesman, Bapak Ibu yang tahu-tahu butuh obat, Bapak Ibu tuh bisa membantu orang yang membutuhkan obat tersebut. Nah, lahirlah aplikasi Emos. Ya, jadi Emos hadir untuk membantu melakukan apa? Demokratisasi atau kehadiran obat yang lebih hadir di mana-mana membantu kebutuhan obat yang ada. Ini Emos membantu proses tersebut. Kemudian kita bergerak ke proses berikutnya, kita membuat namanya Mospay. Mospay itu untuk apa sih? Mospay itu adalah kalau Bapak Ibu ada di apotik dan melakukan bisnis di sana, tentunya Bapak Ibu pernah mengalami kejadian ya, Anda tidak bisa belanja. Kenapa? Karena faktur Anda sudah jatuh tempo, tapi kolektor dari PBF tidak datang-datang. Bukan Anda tidak mau bayar, kita mau bayar, tapi kolektornya belum mengunjungi kita. Ya, sehingga kita jadi nggak bisa belanja. Nah, kita membuat Mospay dengan tujuan apa? Membantu membuat proses ini lewat teknologi tidak terjadi proses tersebut. Dengan adanya Mospay, Emos bekerja sama dengan begitu banyak digital payment gateway yang ada dari bank-bank yang ada, sehingga memampukan Bapak Ibu
bisa membayar tagihan Anda tanpa perlu kehadiran kolektor gitu. Jadi tidak akan terjadi lagi faktur-faktur yang kita punya overdue, sebenarnya kita mau bayar tapi kolektornya belum datang. Nah sekarang dibantu dengan adanya MOSPay yang ada. Kemudian hal yang berikutnya lagi adanya Mosli. Nah Mosli ini membantu rekan-rekan dari sisi prinsipal. Prinsipal punya tanggung jawab memperkenalkan produk kepada pelanggan-pelanggan apotik. Nah bagaimana caranya pendidikan tentang produk ini bisa disampaikan kepada rekan-rekan penjaga apotik. Di sini kita hadir dengan aplikasi Mosli yang ada. Aplikasi Mosli ini memberikan reward kepada rekan-rekan penjaga apotik. Ketika mereka bisa belajar tentang konten dari produk apa, mereka bantu menjelaskan informasi produk tersebut kepada para pelanggan yang ada, sehingga informasinya tidak salah, mereka diberikan reward. Nah kemudian di hal-hal yang berikutnya lagi, kita bisa melihat bahwa di Emos pun, karena kita melihat ya bahwa rekan-rekan milenial, kemudian generasi Z, tidak ada seorang pun yang tidak memainkan game. Semua main game, betul nggak? Karena semua main game, akhirnya kami juga mengembangkan fitur-fitur gamification di dalam aplikasi dengan tujuan memperkenalkan produk, sebenarnya membantu penetrasi produk, tapi kita bentuk dalam bentuk game. Nah ini sebenarnya mencocokkan diri teknologi dengan kondisi yang ada. Nah kemudian beberapa tahun yang lalu pada saat COVID, pemerintah juga ini thank you juga kepada pemerintah Indonesia yang juga sangat maju ya. Kita juga berani melangkah dengan teknologi. Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan yang memungkinkan SP yang tadinya diambil secara manual, boleh juga SP tersebut diambil secara digital. Nah dari titik itu Emos juga sudah meluncurkan aplikasi ISP, elektronik SP, di mana SP yang ada tidak perlu lagi secara fisikal diserahkan, tapi bisa dibuat secara elektronik, diambil lewat Emos gitu. Dan ini juga cukup banyak ya, sekarang seharian ada sekitar mungkin 10 ribuan, 7 ribuan apotik di seluruh Indonesia menggunakan aplikasi ini. Jadi sangat dimudahkan sehingga tidak terjadi lagi ada pembelian obat yang tidak ada SP-nya. Nah kemudian hal berikutnya lagi, kami juga punya Customer Hub. Ini adalah sebenarnya aplikasi yang kita kembangkan membantu prinsipal dalam hal bagaimana mencatat jumlah dari sisi produk-produk mereka yang ada di lapangan, di apotik-apotik yang ada, sehingga mereka bisa memberikan apresiasi kepada rekan-rekan apoteker, rekan-rekan frontliner ketika menjual produk-produk tersebut. Nah kemudian kita juga mengembangkan, saya pikir Bapak Ibu semua banyak mendengar ya tentang AI, tentang tentang ChatGPT dan lain sebagainya. Itu ada teknologi machine learning dan artificial learning. Nah kami juga mengembangkan machine learning dan artificial intelligence ini untuk membantu Bapak Ibu memberikan rekomendasi terhadap produk-produk yang Bapak Ibu bisa beli. Ya karena kenapa? Karena Bapak Ibu sering beli, karena di daerah Bapak Ibu banyak orang memang menyediakan produk tersebut dan lain sebagainya. Jadi kita juga membantu melakukan rekomendasi lewat teknologi yang ada. Nah kemudian dalam konteks untuk kita lebih aman, kita juga di Emos sudah bisa dilakukan dengan biometric login ya. Ini sebenarnya bagian dari bagaimana kami membantu Bapak Ibu bisa juga secara aplikasi. Bapak Ibu kan biasanya kita sekarang sudah bisa masuk lewat wajah kita, pakai Face ID kita atau pakai jari jempol kita, nggak perlu pakai password lagi. Nah Emos juga sudah menyediakan fasilitas tersebut. Di handphone Bapak Ibu semua yang sudah memiliki fasilitas biometric login ini, saat ini Bapak Ibu juga bisa masuk ke aplikasi Emos tanpa perlu user dan password lagi, tapi lewat aplikasi biometric login ini. Thank you pada Pak Uki dan tim ya. Ini Pak Uki sebenarnya jagoannya nih, dia mengembangkan aplikasi tersebut bersama dengan tim-timnya. Nah kemudian di sisi activity promosi, kita juga melakukan cara bagaimana memperkenalkan produk-produk atau kebutuhan produk yang Bapak Ibu butuhkan lewat push notification ya. Jadi di handphone Anda di push notifikasi, begitu Anda buka itu biasanya ada pengenal, ada produk ini kayak seminar ini, kami juga perkenalkan lewat jalur push notification juga. Kemudian di dalam Emos juga ada inbox ya. Bapak Ibu kalau perhatikan di kanan atas aplikasi Emos itu ada inbox. Nah inbox itu juga kita gunakan untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu ya mengenai promo yang ada, mengenai ketersediaan dari aplikasi Bapak Ibu juga. Kemudian di sebelah kanan kita juga mengembangkan namanya wishlist. Wishlist ini adalah kita buat untuk membantu Bapak Ibu
daripada terus-menerus mengetik ulang produk-produk yang sering kita belanja, Bapak Ibu bisa buat wishlistnya. Jadi seperti mungkin di Tokopedia atau Shopee kita kan bisa buat wishlistnya. Ketika kita mau belanja kita tinggal isi kuantitinya saja. Nah ini membantu agar kita tidak perlu menulis ulang produk-produk yang kita perlu belanja. Nah Bapak Ibu bisa buat wishlist sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tinggal isikan saja wishlistnya. Nah pada saat mau belanja tinggal isi kuantitinya saja. Nah kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan rekan-rekan prinsipal ya, membuat yang namanya digital contract. Nah ini adalah sebenarnya kontrak yang kita buat. Selama ini sebenarnya digital kontrak ini di lapangan sudah banyak, sudah dikembangkan juga oleh rekan-rekan prinsipal, tapi bentuknya manual ya. Kalau Bapak Ibu yang mungkin pernah ikutan di dalam kontrak-kontrak seperti ini, biasanya salesman-nya datang dengan sebuah kertas, menjelaskan kepada kita programnya apa yang kita bisa dapatkan. Nah kemudian kalau kita mau tanya pengembangannya, salesman mesti cari-cari, mendata. Bapak Ibu yang mengikuti kontraknya juga bingung, ini kontraknya saya sudah sampai di mana, pencapaian saya berapa persen, nggak tahu. Nah, dengan adanya teknologi, kita membuat digital kontrak ini menjadi bagian dari sisi aplikasi sehingga Bapak Ibu dengan mudah untuk juga join di dalam kontrak yang ada. Bapak Ibu juga dengan mudah bisa memantau perkembangan kita ketika kita mengikuti sebuah kontrak yang dibuat oleh rekan-rekan prinsipal. Bukan hanya itu, kita juga mengembangkan voucher. Jadi di dalam EMOS pun kita mengembangkan voucher di mana rekan-rekan prinsipal bisa juga memberikan voucher diskon ketika Anda berbelanja di EMOS. Ini sebenarnya sama dengan voucher-voucher yang dikembangkan di B2C ya. Jadi B2C saya pikir rekan-rekan yang ibu-ibu biasanya lebih canggih ya menggunakan voucher-voucher yang ada ya. Kadang-kadang kita beli voucher Rp1 bisa mendapatkan transaksi 50.000, 10.000 diskon ya. Hanya dengan membeli voucher yang Rp1. Kalau itu saya ingat mungkin di Shopee salah satunya bisa begitu. Nah kemudian kami juga melanjutkan pengembangan sistem dengan apa? Kita buat yang namanya Deep Link. Jadi Deep Link ini aplikasi yang kita buat ketika Anda menerima sebuah informasi berkaitan produk di WhatsApp Anda. Kalau dulu ketika Anda mau belanja Anda mesti masuk lagi ke dalam aplikasi ngetik-ngetik lagi. Nah, dengan kita kembangkan aplikasi Deep Link ini langsung begitu Anda lihat promonya apa, Anda klik Deep Link-nya langsung masuk ke dalam transaksi, tinggal CO aja langsung ya, quantity tinggal isi kemudian langsung bisa CO. Nah, ini adalah aplikasi yang kita kembangkan dengan adanya teknologi untuk membantu memudahkan kita semua ya. Next boleh. Nah kemudian bukan hanya itu Bapak Ibu ya, saya pikir kita semua juga banyak mendengar tahun-tahun ini bahwa security itu begitu penting ya. Beberapa waktu terakhir ini juga pusat data nasional kita sempat kejebolan juga. Ya, jadi memang security ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semua. Saya juga ingin lewat momen EMOS Windu ini mengingatkan rekan-rekan apotik agar juga bisa membantu menjaga ya aplikasi-aplikasi POS yang ada di apotik Anda, apakah ada antivirusnya enggak, OS-nya sudah di-upgrade dengan OS terbaru atau tidak. Kenapa? Karena resiko security ada di dalam aplikasi yang Anda pakai itu. Ya, nah kami dari sisi EMOS karena kita juga tahu bahwa ada begitu banyak prinsipal, rekan-rekan PBF dan distributor mempercayakan data kepada kita, kemudian data-data Bapak Ibu juga penting, kita juga tidak berhenti di situ. Dari sejak awal EMOS sudah mengikuti aturan arahan dari pemerintah, kita melakukan sertifikasi ISO 27001. ISO 27001 berbicara tentang information security, bagaimana kita memanage sistem kita dengan sekuritas yang seharusnya. Nah itu ada banyak versi ya. Puji Tuhan awal Januari ini ketika kita revisi, kami juga sudah bisa menaikkan ISO 27001 di versi yang terbaru, yang versi tahun 2022. Ya ada tahun sebelumnya, tapi yang terbaru adalah ISO 27001 tahun 2022 dan kita waktu awal tahun kita resertifikasi kita sudah ada di level yang tahun 2022. Nah ini tujuannya apa? Untuk menjaga data-data Bapak Ibu semua yang bertransaksi dengan EMOS. Next. Kemudian ini yang baru ya Bapak Ibu. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dari sisi pemerintah kita juga ke depan akan melakukan sertifikasi terhadap kehalalan dari sisi apotik ya. Jadi nanti ke depan ada yang namanya apotik halal gitu ya. Nah dari ini peraturan pemerintah akan berlaku kalau saya tidak salah tuh 17 Oktober 2026 ya. Memang kelihatannya masih panjang tapi kira-kira mungkin 1,5 tahun 2 tahun ke depan ini harus sudah bisa
rekan-rekan apotik nih harus menjadi apotik halal. Itu 17 Oktober 2026 PP 39/21 bab 11 ya. Nah itu dikatakan semua apotik wajib halal per 17 Oktober tersebut. Nah untuk itu kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu dari MUI ya untuk kita kerjasama. Jadi kita di dalam proses Emos Windu ini nanti akan ada 8 apotik Bapak Ibu yang akan mengawali kita semua. Mereka menjadi pionir untuk mereka menghalalkan apotik mereka ya. Jadi mereka sudah mereka mendaftarkan diri, kemudian mereka sudah disurvei oleh lembaga dari MUI yang melakukan sertifikasi tersebut, dilihat di dalam fasilitas halal mereka proses halalnya sudah berjalan. Nah, nanti lewat proses kita ini mereka akan menjadi apotik-apotik pertama di dalam sejarah Indonesia, 8 apotik pertama yang akan memiliki sertifikat apotik halal. Nah, saya juga mengundang Bapak Ibu semua ya untuk juga melakukan proses tersebut. Kami di Emos kita sudah menyediakan diri, kita sudah bisa kerjasama dengan MUI untuk melakukan proses tersebut. Timnya saya sudah ada yang bisa melakukan sertifikasi, membantu Bapak Ibu melakukan menjadi surveyor di dalam proses tersebut ya. Jadi Bapak Ibu juga silakan ke depan kalau tertarik bisa mendaftar ke kita. Next. Nah kemudian saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa proses dari sisi seminar ini Bapak Ibu jangan lupa mendaftarkan diri ya di dalam aplikasi LMS-nya Kemenkes ya untuk Bapak Ibu bisa nanti. Jadi memang lewat proses ini kita menyediakan 15 SKP Kementerian Kemenkes. Jadi Bapak Ibu mungkin tahu bahwa terjadi perubahan. SKP yang tadinya kita dapatkan lewat IAI sekarang berubah ke SKP Kemenkes, dan ini kita selenggarakan lewat aplikasi yang kita bekerja sama. Jadi semua orang sekarang untuk mendapatkan SKP harus punya dan mendaftarkan diri di LMS Kemenkes ya. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri jangan lupa mendaftarkan diri, karena 15 SKP yang Bapak Ibu bisa dapatkan itu hanya bisa didapatkan setelah Anda terdaftar di sana. Tanpa terdaftar di sana dan mengikuti proses yang ada, kita tidak bisa mendapatkan SKP-nya. Puji Tuhan lewat proses ini kita juga menyediakan 15 SKP yang Bapak Ibu bisa dapatkan kalau Bapak Ibu mengikuti semua aturan yang ada yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan panitia. Next. Nah kemudian yang terbaru yang sedang Bapak Ibu sedang akses ke depan, nanti mulai nanti siang Bapak Ibu bisa mengakses Emos Metaverse. Ya, nah ini saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu kenapa sih Emos tahun ini membuat Emos Metaverse. Pemikiran kami mendasari kenapa kita buat ini adalah kita melihat bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang besar sekali ya. Pemakai kami itu dari seluruh Indonesia. Memang dari tahun ke tahun ada beberapa lembaga yang melakukan pameran-pameran berkaitan dengan kesehatan. Contohnya IAI. Tahun ini IAI akan menyelenggarakan pameran kesehatannya dan itu ada di Kota Kupang. Tapi kalau kita perhatikan dengan kehadiran IAI di Kota Kupang, tidak semua rekan-rekan apoteker bisa datang ke Kupang. Yang datang juga terbatas. Memang IAI dari tahun ke tahun kita berusaha membuat di kota-kota yang berbeda-beda ya. Kayak tahun ini lebih dekat ke timur ada di Kupang sehingga rekan-rekan apotek dari Kupang bisa hadir ke sana. Tapi juga ada kesulitan ya, bagaimana dengan teman-teman yang di Jayapura, yang ada di Halmahera untuk bisa datang ke Kupang, itu juga menjadi sebuah kesulitan. Ini yang membuat kami dari sisi Emos tahun ini memberanikan diri untuk mengawali sebuah proses yang baru, pameran kesehatan yang kita bentuk dalam bentuk metaverse. Jadi Bapak Ibu nanti akan bisa mengunjungi booth-booth yang ada, tapi bentuknya lebih sifatnya digital. Ya, jadi bentuknya digital. Nah, ini kita buat kenapa? Agar akses berkaitan dengan informasi kesehatan ini bisa diakses di seluruh Indonesia. Karena kalau bentuknya sudah digital ini, Bapak Ibu mau ada dimanapun di seluruh Indonesia, sejauh ada internet, Bapak Ibu bisa mengakses informasi tersebut. Memang pada saat kita COVID, IAI juga menyelenggarakan pameran secara digital. Tapi lewati COVID sudah tidak ada lagi. Tapi lewat ulang tahun ke-8 ini, Emos mengambil langkah untuk membuat sebuah keberanian kita melakukan pameran produk kesehatan secara digital. Nah, ini kita harapkan tujuannya apa? Agar semakin banyak akses berkaitan dengan kesehatan ini bisa diakses oleh semakin banyak orang di seluruh Indonesia. Karena Bapak Ibu punya peranan yang sangat penting untuk bisa berbicara kepada pelanggan-pelanggan ada tentang masalah-masalah obat yang ada.
Tanpa Bapak Ibu, saya pikir kita juga gelap tentang apa yang mesti dilakukan dengan obat yang ada. Kadang-kadang terima obat ini obat ini bagaimana nih efeknya dan lain sebagainya. Kita mengandalkan internet, which is bagus juga, ada banyak situs membantu, tapi kadang-kadang tidak semua informasi dari internet juga informasi yang benar-benar datang dari pembuat obatnya. Nah, kita berharap lewat event-event seperti ini kita bisa membantu. MO Metaverse ini Bapak Ibu bisa akses dengan handphone Bapak Ibu, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa akses kalau Bapak Ibu punya laptop nanti di rumah, Bapak Ibu juga bisa akses dari laptop Bapak Ibu kalau atau ada komputer di apotek Bapak Ibu, di sarana Bapak Ibu juga bisa melakukan akses lewat laptop juga. Ya, saya pikir ini. Kemudian next. Nah, ini mungkin saya akan menghabiskan ini setelah saya. Ini Albert Einstein, dia bilang begini, computer are incredibly fast, accurate, and stupid ya. Jadi dia bilang komputer itu cepat, akurat, dan stupid. Human are incredibly slow. Kita ini manusia ini lambat, tidak akurat, benar. Kalau kadang-kadang kita bisa salah-salah, tapi kita brilliant. Nah, kemudian bersama together we are powerful beyond imagination. Bersama-sama kita menjadi powerful lebih daripada apa yang kita bisa imajinasikan. Siapa yang bisa mengimajinasikan bahwa sekian tahun yang lalu akan lahir TikTok Live, akan lahir Emos, akan lahir hal-hal seperti ini. Ini semua bisa karena adanya teknologi, karena adanya pemikir-pemikir yang berusaha menciptakan ini. Albert Einstein pun dalam statement ini ada salahnya. Dia bilang komputer itu stupid. Menurut saya, statement ini juga akan jadi tidak valid dengan kemajuan yang ada. Komputer tidak stupid lagi. Komputer ke depan akan jauh lebih pintar, bisa-bisa lebih pintar daripada kita manusia. Nah, bagaimana kita semua dengan teknologi yang ada, Bapak Ibu kita semua kita berevolusi juga. Kita merelevansi diri kita agar kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk memajukan, menolong orang lebih sehat, membuat akses yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkannya. Nah, disinilah teknologi bisa membantu dan berperan. Jangan lawan teknologinya, jangan tolak teknologinya, tapi mari kita berevolusi, kita merelevansikan diri kita menggunakan teknologi untuk manfaat yang terbaik bagi kemanusiaan. Next. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada semua rekan-rekan terutama dari Prinsipal ya, dari Kobayashi, dari Saka Pharma, kemudian dari DKT ya, dari banyak sekali Calventis, banyak sekali rekan-rekan Prinsipal yang membantu kami dalam hal ini untuk menyelenggarakan acara ini ya. Tanpa support Bapak Ibu tentunya acara ini tidak bisa berjalan. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan PBF dan distributor yang juga support ya, dari Ensefal, dari TSJ dan rekan. Kami punya sekitar 40-an rekan-rekan PBF yang menggunakan aplikasi Emos melayani Bapak Ibu semua. Jadi thank you Bapak Ibu untuk supportnya. Acara ini ada karena Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dari Pak Timo. Thank you Pak ya, untuk materinya sangat baik sekali Pak. Dan ternyata di Indonesia itu sangat masif ya pengguna internetnya, dan juga akan mendorong dari transformasi digital itu sendiri. Dan tadi saya juga mendengarkan sedikit dari kata Pak Timo yang bagus, itu adalah pahlawan digital itu adalah kalian yang pelakunya untuk melakukan transformasi digital. Oke, baik, sebelum masuk ke sesi Q&A kami ingatkan kembali kepada teman-teman, rekan-rekan untuk melakukan presensi itu setelah workshop di hari ini selesai dilakukan. Jadi bisa dilakukan setelah workshop untuk presensinya. Saya ulangin lagi, untuk rekan-rekan bisa melakukan presensi workshop ini di hari selesai hari ini. Oke. Baik, sudah ada pertanyaan nih Pak dari beberapa rekan-rekan. Dari pertanyaan pertama dari DC Isela, apa tantangan terbesar bagi Emos dalam upaya mewujudkan implementasi layanan transformasi digital di fasilitas pelayanan kefarmasian, Pak? Ya. Silakan, Pak. Thank you untuk Kak DC Isela ya. Ini saya nggak dikasih tahu dari kota mana ya, atau dari kota mana. Thank you buat pertanyaannya sangat menarik ya. Tentunya digital itu adalah hal yang baru ya, karena hal yang baru pasti di dalam proses pasti ada tantangannya. Ketika Bapak Ibu nanti juga mengimplementasikan, contoh tadi saya mau mendorong memperkenalkan obat lewat TikTok dan lain sebagainya, itu akan jadi hal yang aneh karena baru. Ya, nah, kami ketika kita mengimplementasikan ini, tantangannya sebenarnya tantangan terbesar salah satunya tuh dari kita manusia sendiri. Karena manusia tuh reluctant to change. Kita tuh sangat sulit untuk berubah, kita senang nyaman. Nah, tantangan pertama waktu awal-awal ketika kita mengimplementasikan ini, tentunya tantangan kami datang dari rekan-rekan salesman. Karena dia takut ya, kalau aplikasi Emos jalan, ntar saya nggak punya kerjaan gitu. Ya kan, tapi itu valid.
Ya, itu valid bahwa manusia punya ketakutan terhadap perubahan-perubahan teknologi yang ada. Itu salah satu tantangan. Kemudian tantangan berikutnya juga di sarana. Ya, saya mengunjungi cukup banyak apotik dan toko-toko ya. Ketika saya datang ada beberapa tanya, Pak Timo kan buat aplikasi Emos ini. Nanti kalau Pak Timo buat aplikasi seperti ini, ntar salesman-nya pada dipecatin dong Pak Timo. Ya, jadi karena salesman juga ada di pasar dan sampai hari ini ada di pasar, membantu Bapak Ibu semua, hubungan emosionalnya itu sudah terbangun antara salesman dengan Bapak Ibu. Dan rekan-rekan di apotik banyak sekali yang concern, kalau saya menggunakan aplikasi digital seperti ini, nanti lama-lama salesman-nya nggak ada dong. Mereka akan digantikan dengan teknologi. Itu ketakutan 8 tahun yang lalu. Ya, which is ketakutan itu benar juga. Tapi kami ketika kita menjalankan proses ini, kita keep melakukan sosialisasi dan melakukan change management, memberikan arahan kepada rekan-rekan salesman. Kita buktikan bahwa lewat waktu tidak ada seorang pun salesman yang kita pecat gara-gara digitalisasi. Dan Bapak Ibu juga perhatikan bahwa tidak ada ngapa tuh salesman yang tidak datang lagi ke apotik Bapak Ibu, karena banyak apotik juga takut Bapak Ibu tidak datang lagi gara-gara aplikasi. Enggak, tapi ini membantu blank spot yang tidak bisa diisi oleh kehadiran manusia. Teknologi datang untuk mengisi blank spot itu. Ketika kita butuh obat, salesman nggak ada, kita tetap bisa berbelanja. Nah, salesman juga produktivitasnya naik gara-gara kehadiran Emos yang tadinya sehari bisa kunjungi mungkin efektif cuma 15 apotik. Sekarang dengan ada teknologi, dia memiliki kunjungan lebih besar. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah membantu melakukan belanja. Ya, jadi sekali lagi, implementasi teknologi tidak mungkin tidak ada tantangan. Pasti ada tantangan karena kita adalah orang-orang yang pertama menjalankannya, pasti banyak tantangan. Tapi hari ini saya pikir Emos sebagai salah satu aplikasi pionir di B2B kesehatan ini saat ini sudah ditemani oleh banyak ya. Tadi Pak Oscar juga WA saya, Pak Timo selamat ya sudah menjalankan Emos ini. Ya kita berteman ya, dan memang banyak aplikasi bagus juga, Bapak Ibu juga jadi terdorong untuk menggunakan aplikasi ya. Oke, thank you Pak Timo untuk jawabannya. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak ya. Dari Ibu Sofiatul Jannah. Bagaimana cara mempromosikan atau mengembangkan pelayanan kefarmasian di era digital seperti ini sih Pak? Ya. Okay. Thank you Kak Sofiatul Jannah untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana kita mempromosikannya? Promosi kita lakukan ada berbagai macam cara ya. Tentunya juga lewat rekan-rekan salesman. Kemudian kita juga punya IG. Jadi kita juga menggunakan IG kita untuk melakukan promosi tentang aplikasi yang ada. Kemudian terakhir-terakhir ini kami juga punya gerbek apotik. Kalau rekan-rekan mungkin ingat ya. Kalau Anda perhatikan ya memang belum seluruh Indonesia ya, karena gebrak-gebrak apotiknya kita masih di sekitaran Jawa ini. Mudah-mudahan satu hari kita bisa pergilah ke beberapa kota-kota. Indonesia ini gede banget ya, mungkin juga nggak habis kalau dikelilingi gitu. Jadi kita juga ada yang namanya gerbek apotik ya, ini juga membantu kita semua. Jadi kita menggunakan banyak media, sosial media, kemudian kehadiran orang, kemudian salesman dan lain sebagainya. Jadi ini jadi kita mesti menggunakan semua media yang ada untuk kita bisa membantu memperkenalkan layanan yang kita punya. Nah, saya mau mendorong rekan-rekan di apotik untuk bisa juga menggunakan media-media dan memperkenalkan apotik Anda. Ya, lewat TikTok mungkin awal-awal rada kaku gitu, rada nggak bisa, tapi nggak apa-apa, mulai dulu. Jangan takut gitu. Just do it gitu ya. Ini Nike ya. Just do it. Jadi lakukan saja. Ya, ketika kita lakukan lama-lama keahlian itu akan datang sambil kita juga terbuka, belajar dari teman-teman yang lebih sukses, kita bisa melihat teman-teman yang lain yang sudah gunakan yang bagus, nah kita bisa belajar dari mereka. Nah dengan demikian kita lebih memberikan informasi tentang hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk ketahui. Oke, berikutnya nih pertanyaan terakhir ya Pak, dari Ahmad Jazuli. Bagaimana cara menerapkan digitalisasi apotek di daerah yang masyarakatnya itu belum terbiasa dengan apotek online atau delivery obat sih Pak? Ya. Silahkan. Ya, jadi memang tidak bisa, thank you Kak Ahmad ya, ini Kak Ahmad Jazuli ya, memang benar. Ya, jadi daerah-daerah yang katakanlah penetrasi digitalnya belum terlalu besar ya, bagaimana nih kita melakukan sosialisasi? Menurut saya ada beberapa hal yang Kak Ahmad mesti lihat dari situasi yang ada. Tentunya penetrasi digitalisasi yang ada di tempat itu mempunyai peranan ya. Itu tentunya hal yang nggak bisa kita pungkiri. Tapi di sisi yang lain, Kak Ahmad bisa lihat di daerah Kak Ahmad itu, apakah orang tuh katakanlah dia main IG, dia main TikTok, dia nonton YouTube, ya, dia lihat Detik, dia lihat Kompas. Kalau di daerah situ cukup banyak orang melakukan akses seperti itu,
Ya, itu akan terus meningkat ya. Tadi data-data sudah saya sajikan di depan bahwa dari waktu ke waktu pertumbuhan kita cukup bagus loh. Kita setahun bertumbuh di 8-9% dari total populasi kita, akses kita ke internet. Jadi dari ke waktu juga semakin bertambah. Nah, kita yang memulai, kita yang harus rajin menggarap daerahnya kita. Jangan patah semangat. Ya, karena kalau Anda konsisten melakukan itu, pada saat pasar di tempat Anda bertumbuh, Andalah tempat yang dicari. Ini contoh ya, kenapa hari ini kita semua kalau bicara mineral water, bicara air kemasan, di kepala kita tuh munculnya Aqua. Kenapa? Karena Aqua lah yang pertama memperkenalkan air mineral kepada kita. Jadi sangat sulit di kepala kita keluarin Aqua. Nah, kalau apotik dari Kak Ahmad ini yang pertama memperkenalkan dan juga tidak mundur ya, apotik Kak Ahmad ini nanti akan dikenal masyarakat. Mereka ketika butuh, dan ini kalau kita lihat dari sisi generational, generasi X dan Z itu kalau dari data yang kami lihat itu bertambah terus yang melakukan akses kepada internet. Ya ini bisa dilihat dari mereka, yang mereka waktu juga habiskan cukup banyak di internet. Jadi nggak apa-apa, memang sekali lagi perlu waktu. Ya perlu waktu dari sisi masyarakat di sekitar kita ini terbiasa. Tapi kitanya yang jangan mundur. Ya, thank you. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Tim. Dan kemudian selamat kepada 3 penanya terbaik ya. Dari tadi Ahmad Zazul, Sofiatul Zana, DC Isela. Silakan Bapak atau Ibu melakukan DM ke Instagram Emos ya. Dan kemudian jangan lupa untuk menyebutkan nama, nomor telepon yang akan ditransfer atau terdaftar di OVO. Atau bisa juga menghubungi kita ke WA nomor Emoscare di 0857 1041 2340. Oke Pak, terima kasih Pak Timo untuk materi hari ini sangat luar biasa sekali. Kami persilakan Bapak memberikan closing statement-nya ya Pak. Silahkan. Ya seperti yang saya sampaikan kemarin, teknologi tanpa pengguna seperti musik tanpa irama. Teknologi yang dikembangkan oleh Emos dan rekan-rekan yang lain tidak akan punya nilai manfaat apa-apa kalau bukan Bapak Ibu yang menggunakannya. Saya ingin mendorong Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi yang ada, ya dari tadi beberapa feature-feature yang ada di Emos, kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan teknologi yang ada yang Bapak Ibu bisa kembangkan juga untuk mengembangkan bisnis Bapak Ibu dari sisi bisnis Bapak Ibu. Kemudian nanti juga di dalam panel-panel ada juga ada rekan-rekan yang akan menjelaskan bagaimana implementasi teknologi di tempat Bapak Ibu semua juga lebih dalam lagi. Ya, thank you sekali lagi. Oke Pak Timo, terakhir sebagai ucapan terima kasih kami akan memberikan cindera mata yang akan diberikan oleh Pak Gito. Kepada Pak Gito kami persilahkan. Untuk dijelaskan mata kepada Pak Timotius Samanuli. Untuk Pak Timo dan Pak Gito, kita akan melakukan sesi dokumentasi dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Pak Timo dan Pak Gito. Kita akan masuk ke sesi kedua selanjutnya.